Shalom Sobat Samas, kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera, Sabtu 13 Maret 2021. Sobat Samas, di tahun 1874, Fanny Crosby yang saat itu berusia 54 tahun mengunjungi keluarga Doan. Pada malam hari, Fanny dan William Howard mendiskusikan tentang apa yang dapat dihayati dari kedekatan seseorang dengan Tuhan. Akhirnya mereka berdua sepakat bahwa kasih Allah yang memperbolehkan umatnya untuk bisa datang mendekat. Namun keduanya juga menyadari bahwa ada jalan panjang yang harus dilalui dengan penuh iman yang mengantar seseorang untuk percaya kepada hadirat Allah. Sobat Samas, dari percakapan ini kemudian lahir sebuah lagu yang berjudul I Am Thine, O Lord, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Lagu ini akan mengantar kita untuk memasuki renungan. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mau menyatakan diri dan memperbolehkan kami datang mendekat. Melalui lagu yang baru saja kami nyanyikan, perenungan Fanny Crosby dan William Howard menyadarkan kami bahwa dalam hubungan yang dekat dan intim, kami baru bisa menghayati makna pelayanan, berbagi dengan sesama, serta meneladani Kristus yang mati di atas kayu salib. Hari ini kami ingin menghayati peristiwa kelahiran kembali untuk memeriksa apakah kami benar-benar telah mengalaminya. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk memahami kebenaran ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, bacaan leksionari hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 1-13. Namun dalam renungan ini saya akan membacakan sebagian saja, yaitu dari ayat 1-3, kemudian dilanjutkan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus
seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 7. "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikian firman Tuhan. Sobat Samas, mengapa Tuhan Yesus menegur Nikodemus yang menafsirkan istilah dilahirkan kembali sebagai kelahiran secara jasmani? Apakah Tuhan Yesus sedang mengada-ada dengan menciptakan istilah baru karena mau membuat Nikodemus kebingungan? Bukankah peristiwa langka jika ada seorang Farisi sekaligus pemimpin Yahudi seperti Nikodemus mau datang dan mengakui Yesus sebagai guru yang diutus Allah? Lalu mengapa masih dibuat pusing dengan istilah dilahirkan kembali? Sobat Samas, sebenarnya istilah dilahirkan kembali, Genau Anoten, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas, ini bukan istilah baru di kalangan pemeluk Yudaisme atau kehidupan religius orang Yahudi. Istilah kelahiran kembali dikenakan pada kaum proselit, yaitu orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi dan menjadi bagian dari Yudaisme. Dalam konsep Yudaisme, konversi seorang non-Yahudi menjadi proselit ini sama dengan peristiwa seorang anak yang baru saja dilahirkan. Jadi orang Yahudi memahami istilah kelahiran kembali di sini berkaitan dengan hal rohani, yaitu iman yang baru kepada Allah Yahweh. Dalam kelahiran kembali itu, kaum proselit meninggalkan iman atas kepercayaan mereka yang lama dan beralih untuk mengenal dan menyembah kepada Allah Yahweh, Allah yang benar. Kelahiran kembali itu menjadikan mereka ciptaan yang baru, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Selain itu, istilah anoten, lahir dari atas, juga dikenal di kalangan mereka. Karena kata di atas ini dalam agama Yahudi merupakan sebuah keterangan yang menunjuk kepada keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada di atas atau sorga. Perbedaan antara di atas dan bawah menggambarkan perbedaan antara Allah dan manusia atau dunia ini, di mana Allah selalu ditempatkan di atas, sedangkan dunia selalu ditempatkan di bawah. Jadi Nikodemus juga seharusnya paham bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan Genau Anoten, dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas ini, tentu dalam konteks pengertian rohani, yaitu kelahiran yang dikerjakan oleh Allah yang ada di atas. Dan dilahirkan kembali adalah diubah sedemikian rupa, sehingga keadaan yang baru itu hanya bisa dilukiskan sebagai keadaan lahir yang kedua kali atau diciptakan kedua kali. Perubahan itu hanya dapat terjadi jika kita mengasihi Yesus dan membuka diri untuk masuk ke dalam hati kita. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Allah. Nikodemus memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir kembali adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya, sehingga memungkinkan mereka menerima hidup kekal. Lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Seorang yang dilahirkan kembali percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah membayar hukuman dosanya melalui kematian di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 17a menegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sobat Samas, kesalehan seorang tanpa lahir baru tidak akan membawa dia masuk surga.
Tanda waktu dari kata dilahirkan kembali ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi satu kali namun memiliki dampak seterusnya selamanya. Ini berarti seorang yang telah dilahirkan kembali maka dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Keselamatan itu tidak akan diambil dari dirinya kecuali dia sendiri melepaskannya. Jadi keselamatan yang didapatkan seorang bukan karena dia adalah seorang Yahudi, beragama Yahudi, taat kepada Taurat atau setia menjalankan tradisi leluhurnya. Semua ini harus dikerjakan dari atas, yaitu Allah. Yaitu dimulai dari karya Allah, namun dilanjutkan dengan kesediaan manusia untuk diubah hidupnya. Mari kita menerapkan bagian firman ini dengan kehidupan kita masing-masing. Dilahirkan kembali bukan sebuah wacana atau teori, di mana seorang dapat sekedar memahami atau percaya. Namun dilahirkan kembali adalah sebuah peristiwa yang terjadi secara nyata dalam kehidupan seseorang. Seorang yang memahami dan percaya tentang kelahiran kembali tidak berarti bahwa dia sudah mengalaminya. Karena untuk mengalaminya dibutuhkan konfirmasi dan kesediaan seseorang untuk membuka diri dan membiarkan hal itu terjadi di dalam dirinya secara utuh dan tuntas. Seorang yang telah mengalami kelahiran kembali pasti mengalami perubahan nyata dalam hidupnya. Tidak lagi sama dengan sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang tidak perlu dilahirkan kembali. Dan tidak ada seseorang atau seorang pun yang secara otomatis dilahirkan kembali. Karena setiap orang telah berdosa dan membutuhkan keselamatan. Jika pernyataan ini disangkal atau ditolak, maka kita akan melihat orang-orang yang mengaku dirinya Kristen atau telah diselamatkan, sementara hidupnya tetap sama dan dipenuhi dosa. Sikapnya melawan Allah, menyakiti sesama, tidak ada kasih yang tulus. Ini merupakan tanda bahwa dia belum mengalami kasih Allah yang mengubah dirinya. Mari kita bersama memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar telah dilahirkan kembali? Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak ingin menjadi orang yang hanya memahami atau percaya tentang kelahiran kembali. Kami ingin sungguh-sungguh mengalaminya. Biarlah hidup kami diubah dan dibarui oleh penebusan dan keteladanan Kristus. Karena kami ingin melayani-Mu dan menjadikan hidup kami berkat bagi sesama. Hanya dalam Kristus kami mempersembahkan hati kami. Amin. Sobat Samas, silahkan mendoakan sesama anggota keluarga. Bersama juga dengan pokok doa hari ini, yaitu doa bagi kaum muda. Tuhan memberkati saudara sekalian.